Ya itulah, di sana tuh nyaman banget lah pokoknya kok kalau buat lo belajar dan menimba ilmu. Hai hai hai, halo Sobat Gensut, apa kabar? Kembali lagi bersama aku di Nyasut Ora Batch 2 yang pastinya akan menemani kalian di saat-saat gabut kalian nih. By the way, aku udah mencium bau-bau adik tingkat nih. Hayo, siapa aja di sini yang udah gak sabar ketemu adik tingkat yang gemes-gemes? Sabar guys, sabar. Ini adik tingkat nilai UTBK ini aja belum keluar. Nah, sembari menunggu adik tingkat, yuk kita tanyain teman-teman dari kakak tingkat dan calon kakak tingkat. Pertama, kenapa sih pada pilih Unsut? Pasti penasaran kan ya, kenapa sih para kakak tingkat ini dulu pada milih Unsut? Oke, alasan yang pertama itu yang pasti Unsut akreditasinya menurut gue udah A sih ya. Jadi prospek kedepannya sih bakalan lebih bagus gitu kan kalau akreditasi univnya tuh udah A gitu loh. Nah yang kedua mungkin ini ada faktor dari sahabat gue kali ya. Jadi gue tuh ke Unsut gara-gara disaranin sama sahabat gue gitu. Karena kan pas zaman SMA kita kan harus bisa nyari peluang juga gitu loh, nggak cuman stuck di satu pilihan. Jadi teman gue nyariin ke sini dan ya alhamdulillah gue keterima di sini gitu, dengan berbagai macam pilihan ya, berliku-liku lah sampai akhirnya gue bisa nyampe di sini gitu. Oke, jadi sebenarnya aku pilih Unsut itu di pilihan kedua lewat jalur SBM karena gimana ya, pertama itu aku emang asli Purwokerto. Nah yang kedua karena Unsut juga fakultas pertaniannya setahu aku udah bagus, jadi aku pilih masuk agribisnis Unsut di pilihan kedua. Awalnya itu aku sebenarnya pengen pilih yang di Jogja, tapi karena nilainya nggak masuk, jadilah masuk Unsut gitu. Dan ya sejauh ini ya bagus emang nyatanya gitu. Jadi ya Unsut tuh pilihan bagus sebenarnya. Pilih Unsut tuh soalnya Unsut tuh salah satu universitas negeri yang akreditasi univ maupun fakultasnya udah banyak yang A, jadi nggak kalah sama fakultas sama universitas yang lain. Terus habis itu juga Purwokerto tuh kotanya tuh tenang, lebih tenang, maksudnya nggak terlalu ramai kayak Jogja atau segala macamnya. Terus selain itu juga deket dari rumah, jadi itu alasan aku kenapa pilih Unsut. Disuruh orang tua, jadi gue dikasih pilihan kalau misal lu nggak kuliah di sekitaran Jakarta ya lu harus kuliah di sekitaran rumah, nggak di sekitaran daerah tempat mbah gue tinggal. Nah daerah tempat mbah gue tinggal itu di Banyumas. Jadi karena gue nggak mau kuliah di Jakarta, udah bosen sama situasinya, akhirnya gue memilih untuk memasukkan Unsut sebagai pilihan. Pokoknya apapun alasannya, Unsut memang pilihan terbaik deh. Terus menurut kalian, apa sih kelebihan kuliah di Unsut? Yang pertama mungkin lo bisa lihat kalau di Unsut itu asli banget kan, serius dah. Kayak wilayahnya nyaman, tentram, damai. Orang-orang di sana juga apa ya, asik gitu, terus ramah. Lo kalau ke sono tuh pasti disambut itu, nggak ngebeda-bedain lah istilahnya. Yang pasti ya itulah, di sana tuh nyaman banget lah pokoknya kok kalau buat lo belajar dan menimba ilmu. Terus kelebihan kuliah di Unsut itu biaya hidupnya lebih murah, maksudnya lebih murah. Biaya hidupnya itu lebih murah. Terus habis itu juga univnya bagus. Fakultas udah kebanyakan fakultas juga udah akreditasinya A. Yang pertama, kelebihannya itu kalau aku rasain dosennya itu udah banyak program-program untuk mahasiswanya. Contohnya ada PKM yang itu diselenggarain rutin, dan emang kalau kita benar-benar terjun ke situ, dosen kita tuh bakal ngayomin mahasiswanya untuk ikut dan sampai
menang bahkan ke PIMNAS gitu. Terus ada juga yang namanya program PMW. Nah, Unsut itu rutin banget dan banyak banget emang yang didanain dari berbagai bidang. Ada kuliner, ada apalagi ya, ada budidaya, ada industri kreatif, dan itu menurut aku jadi peluang mahasiswa Unsut, khususnya aku, untuk berkembang lebih gitu, apalagi dikasih modal dari Unsutnya. Dan yang ketiga, ada yang namanya beasiswa. Beasiswa itu banyak banget di Unsut, asal kalian atau kita-kita ini sering yang namanya kebapendik atau bagian pendidikan gitu. Mungkin nggak begitu banyak kedengeran, nggak begitu banyak yang tahu, tapi kalau emang orangnya rajin, pasti bakal nemu yang namanya beasiswa itu. Apa ya? Gue nggak tahu sih kelebihan Unsut itu apa. Cuma semenjak gue jadi anak rantau dan tinggal di sana, gue ngerasa nyaman aja, entah dari lingkungannya, entah dari harga-harga barangnya, atau dari udaranya. Pokoknya semuanya yang di sekitar Unsut itu bikin nyaman kayak gitu. Dan kalau misalnya lu pengen tahu kelebihannya yang lain, silakan rasakan sendiri ya, karena gue nggak bisa mendeskripsikan. Emang ya, Unsut tuh gak ada duanya. Hahaha. Oh ya Gensut, kalian pasti tahu dong kalau Unsut sendiri merupakan sebuah universitas yang terletak di Banyumas, Jawa Tengah, tepatnya di Purwokerto. Nah, gimana ya biaya hidup di sana? Kira-kira mahal gak ya? Gimana ya? Menurut aku Purwokerto itu cenderung kota yang murah, kota yang friendly sama dompet, karena di sini makan aja bisa 4.000 kalau misalnya nasi sama mendoan itu. Kalau mau kenyang doang sih bisa gitu. Jadi maksudnya start harga makan kenyang itu mulai dari 4.000. Dan kalau misalnya untuk lain-lain sebagainya itu di sini banyak banget toko atau swalayan yang harganya nurut kantong mahasiswa. Jadi nggak kayak kapitalis gitu ya. Jadi banyak banget yang murah-murah dan emang harganya grosiran. Jadi menurut aku cukup murah. Biaya kos, walaupun aku nggak ngekos, tapi aku tahu temen-temen aku ngekos, dan itu dibanding kota-kota lain, setelah aku tanya temen-temenku yang di kota lain, di Purwokerto itu cukup murah kosannya. Jadi menurut aku nggak mahal-mahal banget sih gitu. Terus biaya hidupnya di Purwokerto tuh nggak mahal kok, tapi semua tergantung dari diri kitanya, kita tuh mau kayak gimana. Kalau kalian mau hedon ya mau nggak mau ya tetap mahal, tapi kalau emang mau biasa aja termasuknya murah kok. Kalau Unsut mah, kalau di Purwokerto masih standar lah. Biaya hidup di Purwokerto itu murah banget. Jadi lu tuh beli ramesan 8.000 udah bisa dapet ayam, udah bisa dapet ikan. Kalau di tempat gue 8.000 mungkin udah nggak bisa dapet ayam lah, paling dapet apa ya, paling dapet telur kayak gitu. Ya pokoknya murah deh. Tapi kalau misalnya makanannya emang udah bermerek, udah ada mereknya, ya harganya tetap sama aja sih di setiap kota gitu. Nah, buat biaya hidup sendiri, kalau menurut gue sih itu relatif ya. Lu bisa mahal kalau emang gak hidup lu mahal gitu. Biaya hidup lu bisa mahal kalau ya lu ke mall terus tiap hari, kayak lu makan tiap hari GoFood misalkan, make KFC gitu atau apapun itu yang ya 30-40. Tapi kalau lu nyari yang kayak 6.000, 7.000, 8.000 juga ada gitu loh. Jadi biaya hidup tuh relatif ya, bisa murah, bisa mahal juga gitu loh. Kalau menurut gue sih gitu kalau biaya hidup ya. Jadi kalau lo mau purah pun ya gue ada sih yang 6.000 juga udah dapet nasi telur gitu ya, bisa buat makan gitu loh. Dan satu lagi di sono kos tuh maksud gue murah-murah loh. Temen gue juga ada yang 2,5 juta setahun gitu, itu udah tergolongnya murah banget ya dibanding gue sama teman-teman yang lain yang univnya beda gitu, yang bukan di Unsut. Wih, ternyata cukup terjangkau juga ya biaya hidup di Purwokerto. Bisa hemat uang saku nih. Hihi. Oh ya, ngomong-ngomong soal uang saku, berapa sih kira-kira uang saku anak Unsut perharinya?
nggak tahu sih, soalnya nggak pernah survei, bahkan untuk tanya teman-teman deket gue juga gue nggak pernah. Tapi kalau uang saku gue pribadi sih rahasia. Nah buat apa ya, karena biaya hidupnya murah gitu ya, otomatis uang jajannya juga apa ya, pada nggak terlalu banyak gitu loh. Dari yang gue survei sih, bukan survei sih ibaratnya, yang gue tahu ya, itu tuh ya yang 10.000 sehari ada, yang 5.000 sehari ada, yang bahkan tiap hari tuh dia bawa makanan dari rumah yang orang tuanya buat aja ada gitu, nggak jajan sama sekali sampai pulang lagi. Jadi menurut gue buat uang jajan juga relatif juga sih, jadi bisa. Tapi ya yang sampai 100.000 per hari juga ada gitu, yang dia tiap hari nongkrong di kafe dan main terus gitu ke mall dan beli chat time dan ya semacamnya lah gitu, karaokean, nonton bioskop, ya itu mah sama aja mahal gitu, karena di mana-mana ya yang kayak gitu harganya sama gitu, mahal. Uang saku anak unsut per harinya tuh kalau dibuat kisaran sekitar 30-50 ribu per hari, itu udah sama makan. Cuma itu kembali lagi ke kalian mau makan yang selalu hedon, yang enak-enak terus, yang mahal-mahal terus, atau mau yang biasa aja. Tapi kalau buat aku sekitaran segitu sih sehari. Sebenarnya aku nggak begitu tahu ya kalau misalnya anak kosan untuk survive itu berapa. Tapi kalau aku sendiri, aku saunya bener-bener kayak anak SMA, yaitu 15.000. Beneran 15.000 itu untuk jajan aja gitu, jajan belum bensin. Tapi 15.000 menurut aku ya standar sih gitu. Itu cukup loh untuk kayak pengen minum ke kafe gitu bareng temen habis mungkin di jam sela-sela kuliah gitu. 15.000 tuh cukup, bener-bener kayak anak SMA kan 15.000 tuh. Ya itu 15.000 kalau aku. Ternyata beragam juga ya uang saku anak unsut itu. Terus aku kepo nih, gimana sih cara kalian memanage uang saku kalian? Terus cara manage uangnya itu, kalau aku tuh yang paling penting adalah jangan pernah naruh uang cash terlalu banyak. Sebenarnya jangan pernah megang uang cash kebanyakan. Soalnya kalau punya uang cash nih, setiap buka dompet kepengennya jajan terus kan. Jadi lebih kayak gitu sih, kayak kalau emang nggak butuh berarti nggak usah ngambil, kalau emang butuh baru. Terus juga di Unsur tuh enaknya ada ATM yang 20 ribuan, lumayan kan bisa buat ngirit di akhir bulan. Kalau emang lagi kepengen nyari, kalau emang lagi mau ngirit kan, jadi bisa tuh ngambil cuma 20 ribu kayak gitu. Kalau buat gue sendiri ya, cara gue biar apa uang jajan gue tuh nggak cepet habis loh, jadi bisa gue akomodir dengan tepat gitu loh. Kalau gue sih gue batasin maksimal per hari gue bisa berapa gitu. Jadi dengan cara gitu lo bisa paham gitu pengeluaran lo gimana, dan cara lo buat ngeluarin uang tuh kayak lo bisa mikir gitu loh. Kalau hari ini gue lebih misalkan dari batas itu, berarti ada satu hari gue tuh uang jajannya kurang dari biasanya gitu tuh. Karena gue juga dikasih uang jajan per bulan ya, jadi lumayan banget ngaruh, dan ya menurut gue itu cukup bisa diterapin lah caranya. Jadi kan ada orang yang berprinsip uang sebulan itu harus cukup buat sebulan. Kalau misalnya lebih ya syukur bisa ditabung, kalau misalnya kurang ya jangan sampai gitu. Dan gue termasuk orang yang berprinsip itu. Jadi kalau misalnya hari ini gue lagi pengen makan makanannya lumayan lebih mahal dari makanan gue di hari biasa, ya gue makan. Tapi di hari selanjutnya ya balik lagi ke kebiasaan gue makan di tempat-tempat murah gitu loh. Jadi ya kayak apa ya, itu buat sesekali nggak apa-apa, tapi jangan keterusan, nanti jadinya malah boros. Terus gue juga bukan orang yang demen jajan, jadi itu bisa membantu banget untuk memanajemen uang saku. Terus kalau misalnya gue lagi pengen beli barang-barang yang lumayan mahal, kayak misalnya gue pengen ganti HP atau gue pengen beli laptop baru gitu, gue minta duit orang tua juga, tapi gue juga nabung gitu. Jadi ya ibaratnya kayak ngebantu juga sih, ngebantu orang tua. Dan cara gue nabungnya itu dengan puasa. Jadi selain dapat pahala, gue juga dapat dapat kelebihan, gue bisa nabung gitu. Karena
setiap puasa itu gue paling makan pas buka doang, jadi makan sehari sekali gitu, itu membantu banget sih. Kalau aku manajemen uang saku cukup dengan menahan menahan kepengenan untuk jajan gitu. Jadi kalau aku sendiri, kalau aku nggak terlalu pengen makan sesuatu, aku nggak bakal makan itu, nggak bakal beli itu. Jadi yang aku perlu, kadang kalau lupa bawa minum, aku paling beli air mineral. Dan mungkin untuk jajanan tuh aku bukan jajan-jajan yang berat, jadi cuma jajan kecil-kecil aja. Dan seperti kalian tahu tadi, uang saku aku cuma 15.000. 15.000 itu bisa aku sisa mungkin 3.000 atau berapa, jadi masih bisa aku tabung. Pokoknya asal kalian bisa nahan nafsu kalian, itu bisa banget buat nabung. Dan itu sisanya buat apa? Buat usaha. Nah, di Unsut ini kan terkenal banget sama usdaan atau usdan atau usaha dana ya. Nah, kita tuh walaupun gak ada kepanitiaan, kita bikinlah usdan sendiri gitu. Jadi jualan misalnya donat, kalian tahu ada yang bikin donat 2.000-an misalnya di Grendeng, di Karawang atau di sekitaran Unsut. Kalian belilah donat itu, dijual 2.500-an setiap hari. Lumayan ya, misalnya kalau 10 buah aja 5.000, kalian itu tambahan uang saku. Dan dari situ mungkin kalian bisa usaha yang lebih, mungkin bahkan bisa ngerintis bisnis sendiri gitu. Jadi uang saku itu janganlah dihabisin semuanya gitu. Walaupun seminim apa uang saku itu, anggaplah uang saku kalian yang kalian dapetin itu adalah uang tambahan dari orang tua. Jadi sebenarnya kalian nggak butuh-butuh banget uang saku itu. Jadi pergunakanlah dengan baik, tabung, bikin bisnis itu. Walaupun dari kecil, walaupun untungnya mungkin 10.000 per hari, tapi 10.000 dikali berapa puluh hari kita kuliah bisa berapa juta, ya kan? Gitu aja sih. Ya udah, jadi cukup ya. Oke. Terima kasih udah dengerin aku. Sampai ketemu lagi di lain waktu mungkin, atau di Unsut. See you. Wah, keren-keren banget ya cara mereka memanage uang sakunya. Patut dicoba nih guys. Oke, segitu dulu episode Nyesut Ora kali ini. Tunggu kita di episode selanjutnya ya. See you next time di Nyesut Ora episode berikutnya. Bye-bye.